Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Masih seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu, yaitu di chapter 345 sampai 362. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. あなたクズの葉何よその顔好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Makoto dan Rokuya pun kembali bertemu di toko dan kursi yang sama seperti sebelumnya untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat tertunda. Namun sekarang tanpa Mio. Makoto pun meminta Rokuya untuk langsung memulai pembicaraan mengenai topik yang ingin dia bicarakan. Rokuya pun mengatakan bahwa topik yang ingin dia bicarakannya adalah soal pekerjaan yang lebih tinggi dari Master Samurai yang disebut Mugai. Itu adalah pekerjaan yang belum dikonfirmasi di guild, tapi guild telah mengetahui keberadaannya. Rokuya juga mengatakan bahwa mereka telah berhasil mendaftarkan pekerjaan baru di guild kepada orang yang dekat dengan Makoto. Itu adalah pekerjaan yang berada di cabang yang sama dengan Rokuya, sehingga Rokuya sangat berterima kasih kepada Makoto. Makoto pun langsung menduga bahwa itu pasti mengacu pada seorang dari Alpine dan dia adalah Towa. Rokuya mengatakan bahwa kemungkinan itu terjadi berkat senjata guild yang diberikan Asnoval yang memiliki efek khusus saat kondisinya terpenuhi, dan perubahan itu disebut Tobikato. Tobikato adalah nama panggilan dari Kato dan Zou, dan Tobikato juga memiliki banyak ninjutsu asli. Itu adalah pekerjaan yang mengejutkan bagi Rokuya dan dia hanya bisa mengangguk dengan takjub. Saking senangnya, Rokuya pun memberikan sejumlah equipment berharga yang telah dikumpulkannya kepada Towa. Rokuya menjelaskan bahwa untuk melakukan gaya pedang ganda, Towa membutuhkan senjata yang levelnya sama dengan lapis. Jadi, Rokuya meminta Doma memberinya timbangan. Dan dengan bahan yang dimintanya dari binatang mitos Asnoval, Rokuya pun meminta pengrajin Shige untuk membuat senjata tersebut. Para petualang yang telah meninggalkan Shige pun kembali sedikit demi sedikit. Sejak kota itu memulai peperangan, tindakan mereka telah berubah secara drastis. Kota itu memiliki cukup banyak petualang yang berada dalam keadaan menyedihkan dan mencoba mendapatkan uang dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Itu alasan guild petualang mengajukan permintaan dengan hadiah tinggi kepada kelompok kelas 1 untuk bekerja sebagai instruktur bagi para pemula dan mencoba meningkatkan jumlah petualang yang memasuki gurun. Tetapi ada cukup banyak eksekutif dan yang berpikir untuk menjadikan Tomoe dan Mio sebagai instruktur. Tapi Tomoe dan Mio lebih memilih untuk mengangkat sebagian besar yang menarik. Pada akhirnya, Root pun mendirikan tingkat baru yang disebut petualang tingkat gurun dan telah menyiapkan 4 peringkat dari C sampai S. Alpine, sebuah party menjadi yang diberikan permintaan khusus sehubungan dengan gurun. Mereka telah berkeliling di seluruh Aion dan berinteraksi dengan penduduk saat mereka mengumpulkan informasi. Tomoe mengatakan bahwa ada laporan di guild yang menyebutkan bahwa mereka mendapat tas ajaib dan berhasil mendapatkan peralatan. Makoto pun mengatakan bahwa itu adalah ulah Rokuya karena dia sangat senang dengan kehadiran Tobikato. Jadi, dia telah datang kepada Makoto untuk berterima kasih. Tomoe yang penasaran pun bertanya tentang Tobikato. Makoto pun menjelaskan bahwa Tobikato adalah orang terkenal di masa perang Jepang dan memimpin grup Kato sebagai ninja yang menggunakan ilusi. Nama panggilannya adalah Tobikato. Ada berbagai jenis ninja seperti Hanzo atau Fuma, tapi Towa malah menjadi Tobikato yang dipengaruhi Tomoe karena Tomoe berspesialisasi dalam ilusi. Mengetahui perkembangan yang terjadi pada Towa, Tomoe pun bertekad akan merawatnya dengan baik. Shige adalah kota pedagang dan petualang. Petualang tidak terlalu terlibat dalam politik, sehingga yang mengelola dan memindahkan kota adalah para pedagang. Menurut Tomoe, apapun masalahnya semuanya berjalan sesuai dengan rencana Shige. Demi Tomoe, Makoto juga ingin Towa kembali dengan selamat. Makoto berpikir dengan Rokuya dan Tomoe yang mengawasinya, Towa seharusnya baik-baik saja. Kita akan mengenal dari sudut pandang Towa.
Towa memperhatikan monster yang duduk di depan dengan pikiran yang tenang. Monster itu pun menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai Yue. Dia mengatakan bahwa dia adalah tamu dari Aion. Towa pun menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan. Towa selaku pemimpin Alpine belum menerima permintaan yang melibatkan perang. Di sini, Rembrandt mencoba menciptakan keuntungan dengan membagi Aion dan para petualang. Shige sedang memikirkan cara untuk memanfaatkan para petualang sebanyak mungkin. Sedangkan untuk Alpine, mereka diarahkan untuk pergi ke desa Dwarf dan Elf melalui rute Aion menuju Rosgard. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, mereka akan berbicara tentang mimpi gurun dan mimpi Shige. Mengesampingkan para petualang yang melakukan serangan mendadak kepada pasukan berkuda dan infanteri, Aion tidak bisa langsung menyerang Alpine. Selama Aion tidak memiliki bukti bahwa Alpine bertindak sebagai kekuatan tempur dari pihak Shige. Jika Aion melakukan sesuatu kepada Alpine, guild petualang pasti akan bergerak melawan Aion untuk membalasnya. Bahkan jika Aion berhasil melawan guild kembali, maka Aion akan menjadi negara yang dijauhi para petualang. Kemudian, Towa pun bertanya, apa yang ingin dibicarakan oleh Yue? Yue pun menjawab bahwa dia adalah tamu Ion, sedangkan Alpine adalah petualang dari Shige. Jadi, tidak ada pembicaraan selain perang. Namun, Towa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan petualang, karena para pedaganglah yang paling proaktif dalam administrasi kota. Towa menjelaskan bahwa Alpine tidak memiliki niat sama sekali untuk berpartisipasi dalam perang sebagai kekuatan tempur Shige. Sehingga, Towa mempersilahkan Yue untuk mengkonfirmasinya di guild. Yue pun mengerti. Pertemuan mereka pun berlanjut di aula guild. Yue mengatakan jika Alpine bergabung dengan tentara kerajaan dan bekerja sama dalam menenangkan pemberontakan Shige, maka dia akan dijanjikan sejumlah tanah yang telah direorganisasi di Shige. Towa sudah tahu bahwa Yue adalah nama samaran dari Altebareta. Selama dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai utusan Dewi, Towa akan memperlakukannya sebagai tamu Aion. Yue pun berusaha meyakinkan parti Alpine untuk berpindah di sisi ke pihak Aion dengan mengatakan bahwa tentara kerajaan telah bergerak menuju Shige. Nah, kalian tahu Altebareta ini akan dihadapi oleh Makoto nantinya. Pihak Alpine pun tetap memilih tidak akan memihak Shige ataupun kerajaan. Mendengar itu, Yue pun menggelengkan kepalanya ke samping dengan jengkel. Yue juga mengatakan apakah Towa tahu tentang Makoto dari perusahaan Kuzunoha yang telah mendapatkan kekuasaan di kota itu. Towa pun mengatakan bahwa Alpine memang dekat dan berteman dengan perusahaan Kuzunoha. Lalu, dari informasi yang didapatnya, Yue mengatakan bahwa perusahaan Kuzunoha telah menempatkan Alpine sebagai target sebagai alat untuk merusak hubungan kerajaan dan petualang. Namun, kesalahan Yue adalah dia menganggap hubungan Alpine dan perusahaan Kuzunoha hanya sebatas hubungan antara petualang dan pedagang. Tapi kenyataannya lebih dari itu. Selain itu, dengan kemampuan ninjanya, Towa bisa dengan mudah membedakan antara kebohongan dan kebenaran sehingga tanpa ragu dia menolak tawaran Yue dengan mengatakan bahwa sebagian informasi yang Yue sampaikan hanyalah rekayasa. Dia juga mengungkapkan nama samaran Yue sebagai utusan Dewi yaitu Altebareta. Towa pun mengatakan bahwa Makoto adalah penyelamat hidup mereka. Tidak peduli bagaimana orang mendistorsi itu, namun fakta tetap tidak berubah. Bahkan jika mereka mengkhianati Shige, mereka tidak akan pernah mengkhianati perusahaan Kuzunoha. Dalam sekejap, guild petualang pun dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh dari Towa dan kelompoknya. Aura manusia yang telah melangkah ke tingkat manusiawi pun menghantam para pengrajin dan petualang di sana. Towa menyadari kemampuan Altebareta sampai tingkat tertentu dengan matanya yang tajam. Dia tahu bahwa Yue adalah lawan yang berbahaya untuk dihadapi. Pencarian utusan Dewi yang Rembrandt diperintahkan kepada mereka secara rahasia pun telah berhasil. Kedua belah pihak pun mengerti bahwa pertarungan tidak akan pecah di guild petualang. Melihat Towa yang ingin bertarung dengan si Yue, tepat setelah Hazal dan Reina mengaktifkan skill mereka, kilatan cahaya pun menembus mereka. Saat mantra Yue ditembakkan dari tongkatnya, mantra itu pun mengenai semua orang di parti Alpine. Towa pun memberi perintah singkat kepada Hazal untuk membuat sihir dukungan dan memastikan sihir penyembuhkan tidak berhenti. Alpine pun berhasil meninggalkan kota tempat mereka melakukan kontrak dengan utusan Dewi itu dan memasuki Golden Highway. Saat mereka melewati karavan yang menjual barang sehari-hari, suara seruling yang menusuk telinga pun bergema.
Kelompok Toa langsung mengambil posisi bertarung dan melawan para pembunuh yang menyamar sebagai karavan. Setelah menghabisi dua penyerang itu, sekarang hanya Alte yang tersisa. Tapi yang berada di sini yang terpojok sebenarnya adalah Alpine. Tembakan cahaya dari tongkat Alte sekali lagi bercabang dan secara akurat menembus semua party Toa. Karena menerima damage yang begitu tinggi, barisan belakang yang diisi Luisa pun jatuh karena akumulasi damage-nya. Luisa pun berdiri kembali. Keterampilan penyembuhan dan sihir yang dibangunnya merupakan skill tingkat tinggi dalam party Alpine, sehingga itu bukan masalah bagi Alpine. Namun, sihir yang menyerang mereka sebelumnya adalah elemen petir yang mampu menembus segala jenis mantra yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hazal pun segera mewaspadai tembakan kedua dan dengan cepat menggunakan skill bintang yang terhubung dengan job barunya. Itu adalah satu dari sekian banyak skill yang ada dalam sistem bernama Zodiac, yaitu efek Aquarius yang memberikan efek regenerasi. Hazal tidak tahu bahwa skill yang digunakannya itu berasal dari dunia dan langit yang berbeda. Skill Quaker yang Ranina gunakan pada saat yang sama adalah 100 Injustice, yang memiliki efek mengurangi rasa sakit pada semua anggota party. Aquarius dan 100 Injustice bukanlah mantra, sehingga tidak terpengaruh terhadap serangan elemen petir milik Alte. Toa pun berhasil memikirkan sebuah rencana untuk melarikan diri dan menyampaikannya kepada anggota party lainnya melalui transmisi pikiran. Itu adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Hazal pun meneriakkan mantra Blizzard Wait Out-nya sebagai serangan pendahuluan. Tornado putih pun mulai mengamuk di sekitar Alte. Kemudian, Alte pun mengayunkan lengannya dan mencoba menghapus badai salju itu. Tapi, badai salju itu tidak menghilang. Ranina dan Luisa pun mengaktifkan skill pemisahan kafak sejati perasaan Kronos. Seketika, tanah tempat Alte berdiri pun terbelah dan bergetar dengan kuat. Aktivasi mantra Hazal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian Alte. Setelah salju yang mengamuk menutupi seluruh penglihatannya menghilang dan getarannya hanya di area yang ditentukan, Alte pun melompat keluar dengan ketangkasan yang luar biasa dari seorang penyihir dan keluar dari guncangan dan retakan. Party Alpine pun telah menghilang dari pandangannya. Karena party Alpine telah terkena serangan petirnya sebelumnya sehingga Alte dapat mendeteksi keberadaan mereka di sekitarnya. Dengan terkejut, Alte pun mulai melantunkan ariannya untuk serangan tertentu. Kehadiran yang tiba-tiba pun membuat Alte mengambil sikap bertahan. Toa pun memukulnya 2 kali berturut-turut dari jarak dekat. Itu adalah serangan berkekuatan tinggi yang berasal dari ayunan 2 belati yang berasal dari naga bijaksana dan naga unggul. Daripada menggunakan skill, Toa memutuskan untuk memberikan damage dengan pasti secara langsung dari jarak yang dekat. Tapi, serangan secepat kilat itu dihentikan dengan luar biasa oleh Alte yang meraih lengannya. Toa pun melakukan serangan lanjutan dengan tangan yang lainnya yang memiliki belati doma. Dan Alte pun menembakkan petir yang kuat dan tebal ke arah Toa. Toa pun dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu sehingga membuat lengannya yang ditahan Alte hancur. Kemudian, Toa pun meraih belati tipis yang akan jatuh ke tanah dengan mulutnya. Dia berlari ke arah Alte dan menyerangnya dengan serangan berturut-turut menggunakan belati yang masih ada di tangan yang lainnya. Darah pun menyembur keluar dari sisi Alte dan Toa pun masuk ke mode terbang dan pergi begitu saja untuk melarikan diri. Kenyataan itu membuat Alte marah. Saat itu dia merasa sedang bertarung melawan puncak naga unggul yang berpetualang sekaligus. Alte pun bertekad untuk membakar mereka semua bersama dengan kota Sige. Rencana pelarian Toa yang memiliki keterampilan ilusi baru miliknya sebagai intinya pun telah berhasil. Setelah menghilangkan penglihatan Alte, dia menyembunyikan rekan-rekannya. Lalu membuat serangan mendadak dan memberikan efek damage yang cukup kuat untuk melarikan diri sebelum Alte bisa pulih. Sebagai pengetahuan aja, skill ilusi ini berhasil dibangkitkan oleh Toa berkat pelatihan yang diberikan oleh Tomoe sebelumnya. Anggota Alpine yang telah berpencar pun diselamatkan oleh seseorang. Mereka tidak akrab dengan wanita itu, tetapi pakaian yang dikenakannya mirip dengan para pendeta, yang artinya dia berafiliasi dengan dewi atau gereja roh. Mereka pun tidak dapat memahami identitas wanita itu dan mencoba mendapatkan informasi darinya. Toa pun tiba-tiba muncul di depan ketiganya. Lengannya yang hilang itu memberikan dampak yang begitu besar sehingga rekan-rekannya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Hazal pun segera membuka semua kantong yang ada padanya dan kemudian dia menyusun setiap jenis ramuan. Luisa dan Ranina juga berlari ke tempat Toa berada dan memeriksa luka lain selain lengannya. Wanita berambut perak pun hanya memperhatikan keadaan mereka sambil melirik ke langit karena kagum.
Towa pun segera sadar dengan kehadiran Ginebia dan menyapanya dengan memanggil namanya tanpa gelar sehingga Ginebia memprotesnya. Melihat anggota Alpine lainnya yang panik dengan keadaan Towa, Ginebia pun mengatakan bahwa itu hanyalah ninjutsu atau teknik ninja. Towa pun membenarkannya bahwa semua yang terjadi padanya adalah salah satu keterampilan genjutsu. Kemudian Towa pun membatalkan skillnya. Setelah ilusi itu dihilangkan, penampilan sebenarnya dari Towa pun terlihat. Dia memiliki lengan yang benar-benar hangus dan kehilangan fungsinya. Saat Towa mulai diambang kepanikan karena mengetahui keadaannya sendiri, Ginebia pun meraih dagu dan menyerang belakang leher Towa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Towa pun jatuh pingsan di tempatnya tanpa membuat keributan. Kemudian, Ginebia pun memerintahkan Hazal untuk segera memulai perawatan darurat kepada Towa. Sambil memberikan instruksi yang tepat kepada Hazal, Ginebia pun mengaktifkan beberapa mantra dan melakukan perawatan pada Towa. Ginebia menjelaskan kedatangannya itu bukanlah untuk membawa mereka kembali ke Shige, tapi dia diperintahkan untuk membuat parti Alpine melanjutkan perjalanannya. Rembrandt tidak ingin laporan tentang Alte mencapai pasukan perusahaan Kuzunoha, sehingga itu akan memecah fokus mereka dalam perang. Setelah melakukan pertolongan pertamanya, Ginebia pun mengajak semua anggota parti Alpine untuk pergi ke tanah air Luisa untuk menyelesaikan perawatan. Setelah sedikit perdebatan, mereka pun setuju dengan Ginebia. Tidak lama kemudian, pemberitahuan tentang hilangnya Alpine pun mencapai Shige. Rembrandt pun akan segera mengirim surat kepada keluarga Luisa, Ranina, dan Hazal untuk mempertahankan rumah mereka dan adik perempuan Towa sampai akhir. Karena perusahaan Rembrandt akan membela mereka sampai akhir. Sama seperti anggota lainnya, Ginebia adalah salah satu Adventure of Origin yang tidak tahu banyak julukan yang dia miliki. Dia adalah seseorang yang menerobos rencana apapun dengan tinjunya, sehingga secara tak terduga mudah dilihat oleh masyarakat umum. Iblis perak adalah salah satu julukannya yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Kita kembali berfokus pada Makoto. Di saat perang yang sedang berlangsung, Makoto mendistribusikan pasukan Shige ke medan perang. Namun untuk Makoto sendiri, dia masih tidak bertindak secara membabi buta. Kemudian Makoto pun kembali ke Asora. Dia melihat Tomoe dan Emma keluar bersama. Tidak lama setelah itu, Makoto pun dihampiri oleh Tamaki dan Sari yang datang entah dari mana. Dan kemudian Sari pun bertanya ke Makoto apakah benar Shige sedang dalam keadaan darurat. Makoto membenarkannya. Dia menjelaskan kalau Shige sedang berperang melawan Aion. Namun Makoto tidak banyak yang bisa dia lakukan. Lalu Sari pun memberi saran walaupun hanya berkontribusi sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu Makoto pun menjelaskan bahwa dia sudah mengirim pasukan Shige ke medan perang. Dan untuk Makoto sendiri, dia akan bertindak kalau utusan Dewi sudah datang. Mendengar utusan Dewi, Sari jadi bingung. Karena dia tidak menyangka kalau kerajaan Aion bekerja sama dengan utusan Dewi. Bahkan tanpa berkelompok dengan para pahlawan. Makoto menambahkan bahwa utusan Dewi mengulurkan tangan sehingga tentara revolusioner berakhir dalam keadaan kalah. Sari merasa ada keganjalan di antara Shige, tentara, dan para utusan Dewi. Menurutnya itu bukanlah sesuatu yang wajar, karena biasanya utusan Dewi akan membantu jikalau ada pahlawan di kelompoknya. Makoto pun sependapat dengan itu. Kemudian, Makoto juga menyinggung tentang Jenderal Iblis. Menurutnya, para Jenderal Iblis dan Raja Iblis juga akan ikut turun tangan melawan para utusan. Sari pun menambahkan bahwa memang para Jenderal Iblis memiliki dendam dengan utusan Dewi, dan mereka bisa saja berniat membalaskannya. Singkat cerita, mereka pun selesai mengobrol. Di sisi lain, kepala guild petualang Ruth pun menghela nafasnya. Para penjaga, sekretaris, dan manajer guild di daerah itu pun membuka mata lebar-lebar pada keadaan langka itu. Karena sebuah lubang yang cukup besar telah terbuka di depan mereka. Dari laporan bawahannya, kerusakan yang terjadi di Golden Highway itu adalah hasil karya dari para petualang Aion dan keterlibatan orang yang disebut sebagai utusan Dewi yang belum dikonfirmasi. Mendengar itu, kemarahan Ruth pun tidak berkurang. Rasa dingin yang keluar dari matanya membekukan sekeliling dan bahkan para penjaga yang terampil pun gemetar karena amarahnya itu. Karena mereka telah berani menyerang Golden Highway yang merupakan zona non-agresi yang telah disepakati semua negara. Bahkan iblis yang telah menyebar dan bergerak ke seluruh dunia pun tidak berani menyentuhnya. Namun, utusan Dewi malah melakukan hal itu demi menyerang Towa yang diduganya bersembunyi di Shige. Sehingga Ruth pun menganggap itu merupakan sebuah tantangan bagi guild petualang yang merupakan ujung tombak tatanan dunia.
Karena sebenarnya Golden Highway itu merupakan sebuah pencapaian yang dibuat oleh Root itu sendiri, sehingga dia tidak membiarkan siapapun mengusiknya. Namun, sekretarisnya pun mengingatkan Root agar tidak bertindak gegabah karena pada dasarnya Guild Petualang adalah sebuah organisasi yang netral, sehingga tidak bisa melibatkan diri ke dalam perang manapun. Root pun mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan itu, tapi dia berencana akan tetap membalasnya. Root pun menempatkan tangannya di atas lubang besar yang terbuka di Golden Highway. Pada saat perhatian semua orang berkumpul di sekitar tindakan Root, kekuatan sihir pun berkumpul di tangannya dan cahaya pun meledak. Sebagian dari Golden Highway pun runtuh. Apa yang dilihat sekretaris ketika dia membuka matanya adalah saat bagian dari Golden Highway telah hancur. Kemudian, Root pun memerintahkan manajer guild untuk membuat misi khusus untuk semua petualang peringkat B+, atau yang lebih tinggi untuk melindungi Golden Highway sampai perbaikannya selesai. Mereka akan menempatkan semua parti petualang peringkat tinggi itu di sepanjang Golden Highway hingga ke perbatasan nasional Aion dan tidak membiarkan siapapun untuk melintasi Golden Highway untuk sementara. Root pun sadar bahwa para pedagang juga menggunakan Golden Highway dalam perang dengan membangun tembok di sekitarnya. Namun, itu adalah wilayah netral dan selama tidak ada kerusakan yang terjadi, maka tidak ada alasan untuk melakukan retribusi. Itu artinya, para pedagang memanfaatkan Golden Highway dengan metode yang legal dan pihak yang pertama menciptakan kerusakan pada guild dan jalan raya itu adalah pihak Aion. Pada saat Root menerima laporan bahwa Ginebia yang telah dipaksa untuk bekerja sama dengan Shige telah menghilang, Root pun tertawa bahwa itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sisi lain, tentara Aion pun semakin dekat. Sebuah laporan dari unit-unit yang berkemah di sekitar Golden Highway menyebutkan bahwa mereka sudah tiba di sekitar tembok luar. Makoto pun segera pergi ke sana untuk melihat situasinya. Saat Makoto melihatnya dengan kacamata dari Shiki yang berfungsi sebagai teropong, dia melihat sebuah massa hitam lonjong pun sedang bergerak dengan skala tentara sekitar 100.000 pasukan dan ditambah dengan pedagang serta tim medis untuk memenuhi kebutuhan tentara. Maka jumlahnya menjadi sekitar 250.000 sampai 260.000. Makoto memperkirakan pasukan itu lebih besar dari pasukan Aion ketika menyerang Stellaport. Kemudian, Makoto pun mencoba memeriksa sekeliling secara luas termasuk dinding luar Shige. Di sana ada sejumlah camp di bagian dalam tembok luar dengan camp sekitar 20.000 orang. Di seluruh dinding luar itu praktis tidak ada orang yang ditempatkan di sisi timur tembok yang memiliki Golden Highway di antaranya. Ketika Makoto menelusuri di depan Golden Highway, ada cukup banyak petualang yang terampil berkumpul di sana. Saat Makoto mencoba menyelidikinya dengan Sakai, dia melihat sebagian besar tembok Golden Highway yang telah hancur. Lalu, Akina yang ditunjuk sebagai asisten sementara Makoto pun melapor lewat transmisi pikiran bahwa seseorang wanita lanjut usia telah datang ke perusahaan untuk berkunjung dan sedang menunggu Makoto kembali. Dia adalah perwakilan dari Couple Company. Makoto pun mengatakan bahwa dia akan menemuinya dan kembali secepatnya. Couple Company adalah profesional dalam distribusi barang yang Rembrandt awasi. Setelah bertemu, wanita tua itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Capri Torado, selaku perwakilan dari Couple Company yang merupakan perusahaan kurir. Makoto pun memperkenalkan dirinya juga. Tujuan Capri datang menemui Makoto karena dia telah mendapatkan informasi tentang pasukan Aion yang akan tiba di tembok luar dalam beberapa hari, sehingga dia ingin menanyakan apa sebenarnya rencana Rembrandt. Makoto pun mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Dia hanya diminta Rembrandt untuk berkontribusi kepada Shige, tetapi sehubungan dengan perang Rembrandt masih melindungi informasinya. Namun untuk informasi tentang pasukan Aion yang akan tiba dalam beberapa hari, Makoto membenarkannya karena dia telah melihatnya sendiri dengan pasukan yang begitu besar. Makoto tidak mengerti bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pasukan di perjalanan. Selain itu, Makoto juga mengatakan tentang kondisi Golden Highway yang rusak. Capri pun mengatakan dia telah mendapatkan informasi bahwa perbekalan yang mereka dapatkan di sepanjang jalan telah mereka simpan di suatu tempat di Golden Highway untuk sementara, yang kemungkinan dilakukan oleh petualang. Lalu Makoto pun menanyakan pendapat Capri tentang peperangan itu. Capri pun mengatakan bahwa dia telah memberikan segalanya dengan harapan mereka memenangkan perang, karena jika tidak, dia akan dieksekusi. Karena Capri adalah seorang yang sangat terlibat dalam manajemen Shige. Capri pun menduga alasan Rembrandt menjadi lebih berambisi adalah karena hubungannya dengan Makoto, sehingga dia ingin tahu seberapa besar pengaruh Makoto terhadap keputusan Rembrandt.
Di sisi pasukan Aion, sekarang mereka telah melihat sebuah dinding yang seharusnya tidak ada di sana. Seorang utusan dari Shige pun datang untuk menyampaikan pesan kepada jenderal di pihak Aion. Utusan pun mengatakan pesan dari Rembrandt kepada Jenderal Flare yang berisi bahwa Shige akan memulai perang besok pagi saat matahari terbit. Mendengar pesan itu, Dewan Perang di pihak Aion pun akan menerima tantangan dari pihak Shige, karena pesan itu seolah-olah mengejek mereka. Setelah menyampaikan pesannya, utusan itu pun akan meninggalkan tempat itu dan kembali ke Shige. Tapi sebelum itu, Kapten Maxon Ray pun menghentikannya dan mengatakan kepada utusan itu bahwa dia kagum dengan keberaniannya menghadapi jenderal tanpa mengkonfirmasi untuk penyampaian pesan persis seperti yang didengarnya, tanpa memikirkan pihak lain tersinggung atau tidak. Si pembawa pesan itu pun mengatakan bahwa dia telah menerima sambutan hangat dan perlakuan yang belum pernah didapatkan dari negara, kota, atau ras manapun sebagai negosiator atau pembawa pesan kecuali di Shige. Jadi, dia sangat menghargainya dan akan melakukannya sesuai pesanan. Setelah melihat utusan itu pergi, Maxon pun menghindari mata orang lain dan kembali ke peletonnya. Ada sekitar 120 peleton kecil yang semuanya sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Maxon pun memulai percakapan kecil saat kembali ke tenda dan memasukkan tangannya ke bagasi. Di sana ada surat kertas berkualitas baik dari perusahaan Rembrandt. Matahari terbit dan perang pun akhirnya akan dimulai. Makoto yang sedang menonton siaran langsung medan perang di toko perusahaan Kuzunoha pun melihat Rembrandt muncul di sekitar tembok luar. Kehadirannya diproyeksikan dengan mantra ilusi sehingga membuatnya menjadi sebesar raksasa. Di sana, Rembrandt pun berpidato dan mulai berbicara hal-hal tentang pembenaran kemerdekaan Shige. Saat Rembrandt berbicara, Shige dengan cerdik mulai bergerak dengan mengaktifkan sihir ritual api. Bola api raksasa yang bersinar putih pun ditembakkan ke tentara Arion dan dengan mudah terhapus. Setelah itu, gelombang pertama musuh pun menyerbu dan akhirnya mendekati tembok. Shige pun sekali lagi memulai area mereka untuk sihir ritual 8 tembakan dan menembak mereka. Lalu, lantunan area berikutnya pun dilantunkan kembali. Memanfaatkan lebarnya dinding, mereka menciptakan banyak jarak ketika mereka memposisikan para penyihir ke lokasi masing-masing. Makoto juga melihat di tempat proyeksi Rembrandt ditampilkan ada mantra ritual baru, yaitu elemen api yang dikembangkan. Siaran langsung yang dibuat keluarga bersayap, Emma dan Tomoe pun terganggu sehingga hasilnya sedikit terlambat. Mereka telah menyegel transmisi pikiran lawan untuk menurunkan kecepatan komunikasi mereka. Pasukan Aion pun akan mencapai tembok. Makoto melihat itu merupakan perkembangan yang buruk. Tentara Aion telah kembali ke keadaan normalnya. Mereka mulai menyerang dengan kecepatan yang cukup tanpa memikirkan proyeksi Rembrandt. Unit yang berada di garis depan pun akhirnya mencapai dinding. Namun masalahnya adalah Shige tidak menyiagakan unit pertahanan di sisi lain tembok. Hanya ada unit pemanah dan penyihir yang menembakkan rentetan panah dan mantra untuk mencegah mereka mendekat. Serangan terhadap dinding pun dimulai. Ketika itu terjadi, tembakan serangan pun akan sulit dilakukan karena terlalu dekat dengan tembok. Sihir ritual pun tumpang tindih di sana. Kemudian, api merah raksasa pun ditembakkan ke depan dari lengan kanan Rembrandt raksasa yang diproyeksikan. Pada saat yang sama, 7 mantra ritual lainnya juga ditembakkan di sepanjang tornado api ke arah tentara Aion. Semua tornado api pun mendarat dengan bersih di pasukan Aion. Karena Makoto hanya menonton dari layar proyeksi, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi setelahnya. Di sisi lain dari sudut pandang pasukan Aion, Maxon melihat beberapa dari tentara Aion sudah menjadi mayat. Dia tidak menduga kalau pasukan Shige sehebat ini dalam kemampuan bertempur. Maxon dan pasukannya pun dipaksa untuk mundur sementara, sehingga Maxon dan pasukannya berlari di lapangan dan kembali ke tendanya. Namun, dari atas turunlah makanan. Makanan itu dilemparkan dari pasukan Shige untuk kelompok Maxon, karena sudah berhasil selamat di fase itu. Lalu muncullah wanita keren dengan baju tentaranya. Dia pun mengatakan dengan tegas ke Maxon, kalau Maxon berniat mengkhianati Shige lagi, maka kehancuran akan ada dalam hidupnya. Maxon yang mendengar itu pun merasa tertegun dan dia juga sangat senang karena dia sudah lepas dari pertarungan itu. Maxon sudah bisa melihat jelas bahwa pertarungan di hari pertama nantinya pemenangnya sudah kelihatan. Nah, yang gue bingung di sini cuman isi surat dari Rembrandt itu apa? Kan dikirim ke Maxon juga tuh. Mungkin itu kali ya perdamaian atau surat untuk menawarkan agar pihak Maxon itu tidak terlalu bergerak dan memihak ke Shige gitu. Mungkin kali ya. Setelah subuh berlalu, perang hari pertama pun akan dimulai.
Di pertempuran pihak Aion menang dalam hal jumlah. Walaupun mereka menang jumlah, namun dalam hal pertempuran mereka sangat lemah. Karena di sisi Shige ada anggota mantan tentara Aion, tentara Shige, dan tentara bayaran serta PRG atau Picnic Rose Garden. Prajurit Aion dihajar habis-habisan oleh orang-orang dari Shige. Ada seseorang pria dari Aion ingin menghajar pasukan Shige. Namun di situ ada Rokuya. Ketika melihat Rokuya, tentara Aion yang mau menyerang pun langsung terbayang ke hal-hal kematian dan teringat dengan anak laki-lakinya. Rokuya bisa melihat itu. Rokuya pun mengatakan kalau bayangan kematian yang membayanginya itu sangatlah buruk, dikarenakan dia masih muda juga. Jadi Rokuya menyuruhnya untuk tetap hidup dan maju. Mendengar itu, prajurit itu pun dengan gugup dan senang karena menurutnya dia diberi kesempatan untuk hidup lagi. Habis itu dia pun pergi berlari untuk mundur. Namun tiba-tiba ternyata Rokuya kembali lagi ke depan matanya dalam sekejap mata. Rokuya memanggilnya dan langsung mengubah si pria itu menjadi abu. Wek, kasihan, udah dibuat kena mental, terus disuruh lari, kan capek tuh, dibunuh lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, Rembrandt pun mengumpulkan para prajurit, ahli strategi, Picnic Rose Garden, sejumlah tentara bayaran, Morris dan sekelompok petualang, terus ada juga summoner dan tamer. Nah di sini Rembrandt menyuruh summoner untuk memanggil binatang iblis dan meletakkannya ke medan perang melawan pasukan Aion. Tentunya pasukan Aion dibuat kocar-kacir akibat pasukan binatang iblis itu. Di sisi lain, Morris melihat keadaan tentara Aion dari atas tembok luar. Dia melihat kalau Aion diserang oleh binatang iblis dan dalam keadaan diambang kehancuran. Itu jelas ya, karena untuk sekelas Aion sebenarnya dari pasukan Aion gak ada yang kuat. Karena mereka gak memiliki pahlawan, cuman emang menang jumlah aja. Terus untuk sekelas binatang iblis, ya mereka kan emang menyerang siapa saja yang ada di depannya. Wajar kalau Aion kewalahan. Meski begitu, setelah membayar pengorbanan beberapa ratus, Aion seharusnya mendapatkan kembali keuntungan mereka dengan jumlah mereka bahkan jika melawan binatang iblis gurun. Namun bahkan sampai malam berlalu dan matahari terbit, pertempuran pasukan Aion melawan binatang iblis masih berlangsung dan korban terus bermunculan. Ada total sekitar 300 binatang iblis yang dilemparkan dari sisi Shige. Sebagian besar berpusat pada binatang iblis nokturnal. Mereka memiliki kekuatan yang bervariasi dan dikumpulkan sambil memprioritaskan jumlah. Namun sebenarnya ada dua kesalahan perhitungan dari sisi Shige. Yang pertama adalah ada sejumlah besar binatang iblis yang dilemparkan ke sisi Aion yang merupakan pemakan mayat. Binatang iblis yang lebih suka memakan mayat hewan mati. Karena itu sekitar 100 binatang iblis telah mengerumuni mayat yang sudah ada di medan perang. Yang lainnya adalah yang keterlaluan, disegel dalam salah satu kristal. Namun ada satu makhluk yang tidak ada di Shige bercampur dengan binatang iblis lainnya. Dia adalah beruang yang sangat besar. Saking besarnya, Makoto menamainya sebagai Moon Grizzly. Dia adalah hewan berbahaya yang terkenal di Asora. Pertarungan terus berlanjut hingga malam tiba sampai subuh. Tomoe pun masih mengirim binatang iblis ke medan pertempuran. Melihat itu, semuanya Makoto pun memperkirakan kalau di hari pertama kemenangan besar ada di pihak Shige. Kemudian, Makoto menyuruh untuk menarik kembali binatang iblis yang ada di bagian luar gurun, karena mereka telah mencapai tujuan. Lalu di tempat lain, Makoto melihat kalau di luar banyak hujan petir jatuh dari langit. Petir kan harusnya menghilang ya kalau udah menyambar. Namun, petir yang ini tinggal di langit dan terus bersinar. Kemudian lewat telepati, Tomoe menjelaskan kalau beruang besar menemukan jalannya. Dan Tomoe juga akan mengambil beruang itu. Makoto juga akan menuju ke lokasi itu. Tapi seketika transmisi pikirannya itu langsung terputus. Di sini Makoto merasa janggal, karena Makoto kan mengaktifkan sakainya. Terus dia merasakan ada seseorang yang berada di dekat Tomoe dan Emma. Untuk sesaat Makoto pun ingin berteleportasi, namun ada banyak mata-mata. Jadi Makoto pun mati-matian menahan emosinya dengan melompat ke atas tembok luar. Dengan Tomoe dan Emma sebagai penanda lokasinya, Makoto menggunakan kecepatan tertingginya menuju ke lokasi Tomoe dan Emma berada. Makoto merasakan kalau Tomoe dan Emma sedang dalam bahaya. Makoto pergi ke puncak tembok luar dengan satu lompatan dan kemudian membuat pijakan di langit. Makoto melihat kalau Tomoe dan Emma sedang terluka parah dan tidak bergerak. Makoto juga melihat musuh, jumlahnya 1 orang. Musuh itu mengalahkan Tomoe dan Emma. Melihat itu, sebagian dari hati Makoto menjadi dingin dan dengan kecepatan tingginya dia menghampiri mereka.
Karena Makoto nggak mau kejadian seperti ledakan di Asora yang menyebabkan Komoe kecil meninggal itu terulang kembali. Sebenarnya yang terluka sangat parah itu si Ema, kalau si Tomoe paling terkena pukulan, namun Tomoe memiliki skill pemulihan yang tinggi, jadi itu tidak masalah ke Tomoe. Makoto pun berniat memulangkan Ema terlebih dahulu. Petir yang dilihat Makoto tadi itulah yang menyerang mereka, dan petir itu adalah dari utusan Sang Dewi. Makoto pun melihat jadi kartu trupnya adalah kilat. Makoto pun mencari tahu tentang siapa dia. Namun karena utusan Sang Dewi dan kekuatan miliknya, Makoto menebak kalau dia adalah Aphrodite atau Artemis. Ini seperti mitologi ya. Orang itu yang memegang juga sabit besar. Melihat keadaannya seperti itu, Makoto bergumam dan mengatakan Sang Dewi semakin menjadi-jadi dan dia juga mengatakan Dewi sialan. Karena Dewi menambah kemarahan Makoto dengan mengirim utusannya itu. Emang ya si Dewi ini belum aja kena injak-injak nih si Lon. Lalu dari ketinggian, Makoto mengambil sikap memanah dan memejamkan matanya. Itu dilakukannya untuk meningkatkan bidikan ke satu target tanpa harus memikirkan yang ada di sekelilingnya. Kemudian anak panah Makoto pun dilepaskan. Tidak lama setelah itu Makoto membuka matanya. Namun anak panah yang ditembakkannya menghilang entah kemana. Makoto menduga kalau itu diakibatkan karena dia kurang konsentrasi. Lalu Makoto pun mengambil posisi dengan busurnya lagi dan menutupi dirinya dengan kabut. Oke, kita pindah ke sudut pandang Tomoe yang pas mereka diserang. Pada saat Tomoe dan Ema melihat tentara Aion sedang diinjak-injak, dia melihat kalau beruang Asora ikut bercampur. Karena itulah Tomoe dan Ema pergi untuk mengambil beruang itu dan mengembalikannya ke Asora. Namun raungan gemuruh bergema dan Tomoe sempat ngeliat ke atas kalau petir merah menutupi langit dan menyerang mereka berdua. Tomoe dan Ema di sini lengah. Tomoe pun berniat menggunakan skill pemindahannya. Namun wanita itu menemukannya. Kemudian wanita itu menanyakan ke Tomoe kalau dia sedang mencari party Alpine. Tomoe pun mengira kalau wanita itu dendam dengan Toa. Ema yang terkena petir tadi menyadari kalau penghalang tidak berfungsi sama sekali terhadap serangannya. Jadi dia berniat ingin menahannya dan menyuruh Tomoe untuk mempersiapkan tindakan balasan. Tapi tidak lama petir merah menelan Ema seperti tornado dan mencabik-cabiknya. Wanita itu menggunakan sihir petirnya sebagai sihir elemental, yang kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh mata. Ema yang terkena serangan itu kehilangan kesadaran. Terus wanita itu pun tertawa ketika melihat Ema. Melihat itu Tomoe langsung menutupi sekelilingnya dengan kabut dan kemudian membuat sekitar 10 ilusi dari Ema. Setelah melancarkan serangannya tadi, wanita itu pun bertanya kembali di mana party Alpine. Tomoe pun menjawab bahwa dia tidak tahu. Terus, melihat kondisi yang semakin memburuk terhadap Ema, Tomoe pun menyiapkan gerbang kabutnya untuk membawa Ema ke Asora. Karena kalau kondisi Ema semakin memburuk atau bahkan mokat, Tomoe takut kalau Makoto jadi sedih dan masuk ke mode psycho-nya. Jadi Tomoe pun membuka gerbang kabutnya. Namun, wanita itu meneriakkan mantra, Manzas Sasua, yang artinya mekarlah. Lalu semua kabut pun menyebar dan itu bahkan menghapus gerbang kabutnya. Tidak ada pilihan lain yang dibuat Tomoe karena melihat keadaan Ema yang sekarat, Tomoe pun menggunakan skill penyembuhannya ke Ema. Mereka berada di tengah-tengah. Tomoe berniat melaporkannya ke Makoto, namun transmisi pikirannya macet, tapi Tomoe harus memberitahu Makoto. Lalu Tomoe menggunakan katananya sebagai tongkat. Dengan kepala tertunduk, akhirnya dia berhasil memberitahu Makoto tentang situasinya. Melihat skill dan sihirnya, Tomoe menyimpulkan kalau dia adalah utusan Sang Dewi. Kemudian wanita itu pun berkata kalau sihir yang digunakannya adalah petir dewa. Menurut wanita itu, orang yang melihat petir dewa harusnya sudah mati. Namun karena Tomoe tidak mati, jadi dia menyuruh Tomoe untuk menundukkan kepalanya dan menerima hukuman surgawi. Tomoe yang melihat petir berkilauan di langit, dia pun bertanya ke wanita itu apakah dia juga akan menghentam orang-orang dari Aion. Wanita itu menjawab bahwa itu tidak apa-apa jika itu akan mengeraskan keyakinan Aion terhadap Sang Dewi. Kemudian, Tomoe pun memperkenalkan dirinya ke wanita itu, tanpa menyebutkan identitas aslinya. Namun, wanita itu tahu kalau Tomoe adalah seorang naga superior. Tomoe pun dibuat takjub karena untuk pertemuan pertama kali mereka, wanita itu sudah tahu identitas asli dari si Tomoe. Kemudian, tiba-tiba wanita itu menyebut nama Ruth. Mendengar itu, Tomoe menduga kalau sang utusan Dewi itu sudah berhadapan dengan Ruth. Tidak lama setelah kilat merah pun mengamuk sekali lagi di sekitarnya dan mengenai Tomoe dan Ema. Lalu wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Alte Barete.
Kemudian Tomoe pun mengambil katananya kembali dan meletakkan ke pinggangnya sambil duduk bersila. Melihat itu si Alte kagum dengan Tomoe karena ternyata Tomoe menyembuhkan dirinya dengan kecepatan tinggi. Terus Tomoe bergumam sendiri, dia mengatakan kalau Makoto seperti seorang pahlawan. Mendengar itu si Alte jadi bingung, kok tiba-tiba menyebut nama orang lain. Kemudian Alte pun bertanya ke Tomoe apakah dia gila karena ketakutan. Tomoe kembali bergumam sambil menatap si Alte. Dia bergumam jika si Alte tidak datang ke tempatnya, maka si Alte akan hidup lebih lama. Dan tiba-tiba benar saja panah yang Makoto tujukan ke Alte ternyata menembus lengannya yang memegang sabit. Seolah-olah itu ditembak dengan kuat dari cakrawala, itu merobek lengannya dari siku sampai bawah. Alte pun kaget dan ketakutan. Melihat ekspresi Alte, Tomoe sambil senyum menjelaskan kalau dia mengerti tentang ekspresi itu. Kabut hanya muncul sesaat dan Makoto pun turun dari sana. Dia sudah berdiri dengan busurnya. Alte masih tidak bisa bereaksi terhadap panah yang ditembakkan. Tomoe pun menarik kesimpulan lagi kalau si Alte memang diberkahi dengan kekuatan sihir yang kuat, namun pengalaman bertarungnya masih sedikit. Sebenarnya pada awalnya Makoto mengincar kepalanya, namun karena kurang konsentrasi jadi itu mengenai tangannya. Itu pun ada di pikiran Tomoe juga. Lalu Makoto pun turun di depan Tomoe sambil bertanya apakah benar dia utusan sang dewi. Tomoe pun menjawab iya. Lalu Makoto menyuruh Tomoe dan Emma untuk kembali ke Asora. Namun sebenarnya Tomoe ingin menonton pertarungan Makoto melawan Alte. Ini kasusnya kayak si Rimuru melawan Felgreen dan Veldora, yang dimana si Diablo cuman ingin nonton doang. Nah sama tuh antara Diablo sama Tomoe, sama-sama PA. Cuma ingin melihat pertarungan tuannya. Tapi Makoto tetap menyuruh Tomoe untuk pergi. Akhirnya Tomoe pun luluh. Tomoe juga memperingatkan Makoto hati-hati terhadap petirnya. Makoto pun menjawab jangan khawatir. Makoto juga bergumam kalau dia akan membuat Alte membayar semuanya karena telah membuat orang-orang yang disayanginya terluka. Pertarungan epik akan dimulai cuy. Kia Makoto sama. Tomoe yang melihat itu pun menjadi ngeri juga karena jarang Tomoe mendengar Makoto berbicara dengan nada yang kuat. Berkat Makoto, Tomoe dan Emma kembali dengan selamat di Asora tanpa masalah. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Nanggung banget kan? Ya emang itulah yang kuinginkan. Biar kalian kembali lagi besoknya. Nah, di video selanjutnya kalian pasti tahu lah ya, pertarungan epik antara Makoto melawan utusan si Lon, yaitu si Alte. Nah, gimanakah pertarungannya nanti? Kita tunggu aja di video selanjutnya. Dah sampai di sini dulu. See you.